Mulai baca salawat Jibrilnya 1000 kali, Ibrahimiyah 1000 kali, salawat munjat 100 kali itu dibaca setiap selesai sholat fardu. Dan beberapa bulan kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dari nikmati setiap sholawat dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Kalau misalnya di Shopee-nya aku sendiri sudah habis ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa beli di Shopee yang lain, para reseller yang ngejual buku aku ini. Ya, para penjualnya buku ini gitu. Ada beberapa, tapi jangan beli yang bajakan ya. Jangan beli yang palsu ya. Belinya yang asli. Ya cuman beda berapa puluh ribu doang. Aku lihat yang palsu itu cuman kemarin aku lihat ada sekitar 35.000, tapi ya teman-teman palsu gitu loh. Janganlah membeli yang palsu. Aku capek-capek nulis, terus tim penerbit capek-capek kerja gitu ya buat bikin itu sebuah buku, terus dengan seenaknya mereka malsuin gitu ya. Jangan sampai teman-teman beli yang bajakan ya. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Oh ya, kalau aku udah bilang belum sih, kalau kalian mau kirim testimoni, kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya. Karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak siapa ya? Ini dari Mbak Tania di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mel, aku Tania dari Bogor. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Aku mau ngasih testimoni Mbak. Masya Allah, aku sudah setahun lihat Viti kakak memotivasi banget buat aku semangat buat ngamalin sholawat. Jadi ceritanya gini Mbak, sebelumnya 1 tahun silam suami saya di PHK, anak mau masuk sekolah TK dan SMP. Gimana gak ruwet pikiran Mbak, gak ada pemasukan sama sekali. Boro-boro buat daftar anak masuk sekolah, buat makan aja pas-pasan. Dari suami kerja serabutan. Tapi pas aku sering lihat Viti kakak memotivasi banget buat aku ingin istiqomah ngamalin sholawat. Tapi alhamdulillah Mbak Mel, pertolongan itu datang. Aku amalin sholawat munjiatnya 100 kali, sholawat Jibril 1000, Ibrahimiyah 1000 setelah salat fardu setiap harinya. Beberapa bulan anak masuk sekolah, suami ada panggilan kerja, itu benar-benar pecah permasalahan aku. Alhamdulillah sampai sekarang suami kerjanya nyaman dan punya atasannya baik dan perekonomian aku juga membaik. Alhamdulillah. Makasih banget Mbak Mel sudah memotivasi aku. Aku doain semoga Mbak Mel sehat dan bahagia selalu, lancar rezekinya. Peluk jauh Mbak Mel. Masya Allah, the power of salawat yang dirasain sama Mbak Tania di Bogor. Bingung ya? Suami kena PHK.
pas anak mau masuk SMP, mau masuk sekolah TK. TK zaman sekarang kan udah lumayan juga ya teman-temannya. TK tuh lumayan loh. Yang walaupun TK yang sekiranya agak di bawah harganya juga itu lumayan. Aku pernah nyokolain adik gitu ya. Yang agak di bawah sedikit itu harganya tuh sekitar 1,5-an. Kalau 1,8 udah full semua, udah dapat seragam. Tapi kan itu duit ya, 1,8 juga itu duit. Kalau lagi nggak punya bagaimana? Iya nggak teman-teman ya? Kalau yang SMP walaupun mungkin negeri gratis tapi kan mesti beli seragam, mesti beli buku. Wah udah dah pokoknya kalau tahun-tahun kenaikan kelas itu benar-benar tahun-tahun yang ruwet bagi emak-emak ini. Tambah lagi suaminya Mbak Tania lagi kena PHK. Wah udah Masya Allah. Tapi Alhamdulillah Mbak Tania kenal sholawat. Mulai baca sholawat Jibrilnya 1000 kali, Ibrahimnya 1000 kali, sholawat munjat 100 kali itu dibaca setiap selesai sholat fardu. Dan beberapa bulan kemudian, biasanya ini 3 bulanan aja sih ya. Mbaknya nggak bilang berapa bulan ya, cuman beberapa bulan suami dapat pekerjaan Alhamdulillah. Pas anak-anak udah pada sekolah, suami dapat kerjaan, sekarang atasannya juga baik, tempat kerjanya nyaman, alhamdulillah. Teman-teman ada yang suaminya sekarang mungkin sedang dirumahkan? Ada nggak teman-teman yang sekarang suaminya sedang tidak bekerja? Entah itu di PHK, entah itu baru resign karena lingkungan yang udah nggak nyaman dan lain-lain. Ayo baca sholawat. Para istri baca sholawat, perbanyak sholawatnya. Sholawat itu dahsyat banget. Allah udah ngasih kita kunci sukses yang paling gampang, yang paling mudah, baca sholawat. Nggak usah didengerin orang-orang yang tidak sepaham, yang pada bilang gak boleh sholawat kok pengen dapat kerja, apaan tuh, mana dalilnya, udah gak usah didengerin. Ya, sama aja kayak begini loh teman-teman. Allah menjanjikan kita, barang siapa yang pengen dicukupin rizkinya di hari itu, sholat duha 4 rakaat. Kalau kepengen hari itu dicukupin kebutuhannya hari itu, sholat duha 4 rakaat. Kemudian kita sholat duha 4 rakaat di hari itu. Di hari ini nih sholat duha 4 rakaat. Kenapa sholat duha 4 rakaat? Karena kepengen dicukupin kebutuhan hari ini. Masa gak boleh? Kan kita mau ngambil janjinya Allah. Kita lagi nginiin janjinya Allah gitu loh. Ya teman-teman ya, baca sholawat, barang siapa yang baca sholawat, memang tidak ada jumlah khusus ya, sebanyak-banyaknya semakin banyak semakin bagus. Yang Rasulullah pernah bilang ketika sahabat bilang, aku baca sholawatnya kalau seluruh waktuku untuk sholawat, gimana ya Rasulullah? Kalau begitu apa yang menjadi kebutuhanmu dicukupin, apa yang menjadi keinginanmu, hajatmu, cita-citamu tercapai semuanya. Tuh Masya Allah. Bahkan isi waktu kita hanya untuk sholawat, udah gak sempat doa lagi nih, gak sempat minta ini, gak sempat minta itu, gak sempat minta ono gitu ya. Kobol doa kita sibuk aja setiap hari sama sholawat. Habis sholat baca sholawat, kita sambil masak baca sholawat, sambil kita cuci piring, jemput anak sekolah, antar anak sekolah dan lain-lain, selalu gak berhenti-berhenti sholawat. Komat kamit mulu baca sholawat, terserah sholawat apa teman-teman, cobain deh. Kehidupan pelan-pelan berubah seperti yang dirasain sama Mbak Tania. Pelan-pelan kehidupannya berubah, perekonomian pun membaik. Jadi udahlah ayo teman-teman. Ya jangan dengerin bisikan setan, gak boleh tuh. Baca sholawat kok kepengennya begini. Ya teman-teman jangan, udah. Ada loh teman-teman orang nih ya. Ini kisah nyata loh. Dia ini gak mau baca sholawat karena pengen ini, karena pengen itu. Dia gak mau. Enggak, aku mau baca sholawatnya lillahi ta'ala. Enggak mau aku sholawat kayak kamu. Sholawat karena pengen dunia, sholawat karena pengen dapat uang. Dan sampai sekarang, maaf, susah banget hidupnya. Ya, bukan gara-gara gak sholawat, enggak, susah ya, namanya keadaan lagi diuji ya. Andai saja, sayang banget, makanya aku bilang sayang banget, andai saja dia mau bersholawat. Sehari 5.000 sholawat Jibril, kan gak berasa 5.000 tuh dikit loh. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Atau gak pakai tasbih sepanjang waktu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gak mungkin bertahun-tahun hidupnya susah. Pasti nih orang ini hidupnya sudah berubah membaik. Setidaknya membaik. Enggak, kalau lagi susah butuh makan, cari orang ya. Lagi butuh bayar ini bayar itu, cari pinjaman ke sana kemari. Enggak gitu lagi nantinya. Cobain deh teman-teman. Karena si orang ini sampai sekarang ketika susah masih carinya manusia. Dia nggak mau sholawat karena ingin dunia. Tapi dia ketika susah carinya manusia. Lalu bagaimana itu? Ya nggak? Jadi ayo teman-teman berubah. Ayo semangat baca sholawat. Terserah sholawat apa aja.
Ya, mau salawat munjiat, naria, adrikni, salawat fatih dan lain-lain terserah, bebas, semua salawat bagus. Tapi tetap jangan tinggalkan salawat Ibrahimiyah. Karena itu salawat yang paling agung yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Salawat yang dibaca ketika kita sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh nggak pakai Sayyidina ya? Aku juga nggak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Tuh. Kita baca munjiat yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah teman-teman, ayo semangat. Baca sholawat, jangan males. Gimana sih Mbak biar bisa istiqomah? Pengen istiqomah Mbak, pengen berubah, paksa. Gak ada cara lain, paksa. Paksa, minimal kalian pakai tasbih. Ini udah cara paling paling akhir nih, pakai tasbih. Karena sulit untuk kita terus dikit-dikit sholawat ala Muhammad pakai tasbih. Itu cara pertama, pakai tasbih. Kedua, pakein target. Ingat, pakai tasbih sama pakai target itu memang tidak ada dalilnya. Nggak ada yang nyuruh, Rasulullah nggak nyuruh pakai target ya. Pakai tasbih ya, tasbihnya yang digital ya, belinya di mm.official 1 ya. Enggak, Rasulullah nggak nyuruh gitu ya. Dulu belum ada mm.official 1, dulu juga belum ada tasbih ini. Ya tidak ada. Jadi target itu supaya kita termotivasi aja. Ya, yang Rasulullah suruh kan sebanyak-banyaknya, semakin banyak semakin bagus. Jadi nggak ada patokan 1.000, 10.000, 20.000, nggak ada. Kenapa kita pakai target? Supaya kita semangat. Aku mau punya target sehari 1.000 sholawat misalnya. Dengan kita punya target 1.000 sholawat dan kita pakai tasbih, selama belum 1.000 kita lihat, baru 200 baca lagi shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Udah 500 terus sampai malam mau tidur, udah 998 misalnya, 2 lagi shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, alhamdulillah tidur. Boleh habis baca salawat udah genap sesuai target udah 1.000 nih, kalian mau doa boleh, nggak doa juga boleh. Atau udah selesai alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan berkah salawat yang hamba baca, Engkau kabulkan hajat-hajat hamba ya Allah. Apa hajat yang kita sebutkan boleh, terserah, bebas. Ingat, doa juga ibadah. Yang namanya ibadah ada pahalanya. Jadi teman-teman jangan lelah berdoa. Jangan mikirnya ntar nggak enak minta sama Allah banyak, malu soal. Tenang aja teman-teman, Allah mah tetap senang kita mintanya banyak. Kecuali kita nih, kalau ada orang udah dikasih minta mulu sama kita, ujung-ujungnya kita jadi sebel, ya nggak sih? Tapi Allah mah nggak sebel. Karena doa itu sendiri ibadah, makin banyak doa makin banyak juga pahala yang kita dapatkan. Dan ingat, yang namanya doa itu pasti dikabulkan. Kalaupun tidak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Makanya rugi banget kalau kita tidak mau berdoa. Makanya rugi banget kalau setiap selesai sholat, selesai zikiran, selesai sholawatan, udah buru-buru gak mau doa. Doa teman-teman, minta apa aja minta. Perkara apapun minta. BTW aku baru aja ngembaliin kunci ya ke yang punya rumah, tempat aku sewa rumah yang sebelumnya. Ini kan tempat yang baru nih, sewa rumah yang baru. Nah aku nih sebelumnya udah ketar-ketir kepikiran mulu. Aku takut nanti yang punya rumahnya marah. Karena kondisi rumahnya jadi banyak coretan sama anak-anak aku. Kemudian kan temboknya dari papan, ada sebagian dari papan. Itu tuh sama anak-anak kalau ketendang jadi bolong gitu ya. Ada yang banyak yang bolong-bolongnya, sementara udah aku tambel. Tapi aku tambelnya gak seluruhnya gitu. Kayak misalnya di sini tembok bolong segini. Ya, aku hanya tambel sedikit aja gitu, sesuai yang bolong, gak aku tambal semua karena lumayan mahal biayanya kan. Dan di kontrakan itu pun masih ada waktu 4 bulanan lagi aku pindah, sekarang udah 3 bulanan lagi aku baru balikin kunci. Tapi aku khawatir gitu loh, si ibunya nanti bakal ngeresein gitu ya, karena di tempat sebelumnya itu orangnya lumayan agak rese gitu ya, pertama kali aku tinggal di sini daerah Kayu Tangi. Aku berdoa aja, jadi pas habis sholat aku, ya Allah lembutkan hati ibu yang punya rumah ya Allah, supaya dia gak
marah, supaya dia menerima dengan keadaan rumah yang seperti itu, supaya rumahnya juga pas dia lihat pokoknya dia seneng dan mudahin ya Allah semoga rumahnya cepat ada yang ngontrak lagi jadi ibunya punya duit gitu kan ya. Dan Masya Allah ketika aku balikin kunci kemarin, alhamdulillah ibunya baik banget. Jadi nggak ada marah dan aku ngomong, "Bu, maaf ya, rumahnya banyak coretan anakku, rumahnya juga ada bolongnya, tapi udah aku tambel," aku bilang gitu. Dan ibunya udah ngecek rumahnya, alhamdulillah nggak ada masalah. Tuh, malah ibunya bilang, "Maaf ya Dek, Ibu nggak bisa balikin uang yang 3 bulan lagi." "Nggak apa-apa Bu, udah. Kan kesalahan kita ya, kenapa kita pindah? Orang belum waktunya pindah kan," gitu ya. Itulah teman-teman, jadi apa aja, sekecil apapun minta sama Allah, doa. Udah itu tuh doa itu senjata kita teman-teman. Ya, oke teman-teman makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Tania lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, lancar terus pekerjaan suaminya, amin. Ya, dan semoga teman-teman juga hajat-hajatnya segera diijabah, doa-doanya ya amin. Semoga utangnya pada lunas. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.